Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel saya. Dan kali ini kita akan saksikan bersama-sama ceramah dari Ustadz Firanda Arditja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba menjelaskan tentang bahayanya dosa berbuat zalim kepada orang lain, ya. Karena urusannya di akhirat sangat repot, ya. Sangat riskan. Lain halnya kalau dosa kita terkait hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya Allah Subhanahu wa taala mudah memaafkan, ya, karena Allah Ghafurur Rahim. Kemudian juga dalam hadis Allah berkata, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan pada dasarnya Allah mudah mengampuni hamba-hambanya. Tetapi jika seorang melakukan kezaliman kepada orang lain, maka pada asalnya di akhirat kala orang yang dizalimi akan menuntut, ya, akan menuntut. Jangankan orang yang dizalimi tersebut orang jauh, bahkan orang terdekat, ya, kalau bisa tuntut dia akan menuntut. Oleh karenanya ketika Syekh As-Sa'di rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 18, "Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba." Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun akan menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha, kalau ada seorang yang menanggung, memikul beban berat dosa, kemudian dia menyuruh orang lain untuk menanggung sebagian beban berat yang dia pikul tersebut. Jadi Allah menggambarkan dosa itu beban berat yang dipikul. Wa in tad'u muthqalah, muthqalah itu nafsun muthqalah, jiwa yang merasa berat dibebani dengan dosa-dosa yang dia pikul. Kemudian dia menyeru orang lain untuk memikul sebagian dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba." Tidak ada yang akan memikul dosanya meskipun karib kerabatnya, meskipun karib kerabatnya. Dia ingin ada anaknya tanggung dosanya, ingin kakaknya tanggung dosanya, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau. Nah, Syekh As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, maknanya bahwasanya halatud dunya laisat ka halatil akhirah. Kondisi dunia tidak seperti kondisi akhirat. Kalau di dunia, ya, kita saling bahu-membahu di antara orang-orang dekat, antara anak dengan ayah, antara istri dengan suami, antara kakak dengan adik, saling bahu-membahu mengurangi beban yang lain. Bahkan kita dapati di dunia seorang ayah rela untuk mati demi membela anaknya. Seorang ibu rela meninggal demi untuk mempertahankan kehidupan anaknya. Atau sebaliknya, seorang anak rela mati demi menjaga keharga diri orang tuanya misalnya. Itu terjadi di dunia. Seorang rela mati untuk membela kakaknya. Itu di dunia. Di akhirat enggak. Di akhirat enggak. Kata Syekh Sa'di maknanya, kalau dia bisa melepaskan dosanya kepada orang lain, dia akan lepaskan. Kalau dia bisa menuntut hak orang dari orang lain, dia akan menuntut meskipun ala walidayhi, kata Syekh Sa'di, meskipun dia mengambil haknya dari kedua orang tuanya. Artinya kalau dia bisa mengambil pahala orang tuanya, dia akan ambil. Di akhirat demikian. Di akhirat demikian. Oleh karenanya hukum asal di akhirat, seorang yang dizalimi tidak akan memaafkan. Ini hukum asal. Ngapain dia maafkan? Dia sendiri butuh dengan pahala, dan dia ingin mentransfer dosa-dosanya agar dia selamat dari neraka dan dia bisa masuk surga. Karenanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'atis sakhah." Jika ditiupkan sangkakala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Maka seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya, dia akan kabur dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur dari istrinya, dia kabur dari anak-anaknya.
Di antara tafsiran para salaf, kenapa? Karena dia tidak ingin dituntut. Dia tidak ingin dituntut oleh mereka. Rupanya dia punya masalah sama orang-orang dekat tersebut. Rupanya di dunia dia menzalimi mereka. Ada hak-hak mereka yang tidak dia tunaikan. Entah hak ayahnya, entah hak ibunya, entah hak anaknya, entah hak istrinya. Maka dia tidak ingin ketemu dengan mereka karena dia bisa pastikan istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya akan mengambil pahala dari dia. Maka dia kabur. Oleh karenanya di akhirat perkara sangat dahsyat. Seorang kalau bisa nuntut orang tuanya, dia akan nuntut. Sampai Allah gambarkan tentang orang mujrim, orang kafir yang sudah kehilangan akal ingin selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Pada hari tersebut seorang mujrim, seorang kafir ingin menebus dirinya dari azab, dia ingin selamat. Bi banihi, kalau dia punya anak-anak, dia suruh anak-anaknya masuk neraka, yang penting dia selamat. Kalau belum bisa lagi wa sahibati wa akhi, istrinya masukkan neraka, yang penting dia selamat. Dia ingin nebus dirinya dengan siapapun. Anak-anaknya yang paling dia cintai, istrinya yang selalu dia cintai. Kemudian saudara-saudaranya. Kemudian fasilati kabilahnya, wa man tu'wi, semua yang dia pernah, yang semuanya yang kenal dia dekat dulu di dunia, dia ingin wa man fil ardi jami'an, bahkan seluruh penghuni bumi kalau bisa masuk neraka dia selamat, dia ingin lakukan demikian. Ini kondisi di akhirat. Seorang ingin selamat. Ya, seorang ingin selamat. Oleh karenanya seorang jangan coba-coba melakukan kezaliman. Urusannya panjang di akhirat. Dan berharap tenang, dia kok baik, nanti di akhirat dia maafin gua ya. Iya. Dari mana memaafin? Kalau dia bisa ambil seluruh pahalamu, dia ambil. Ya. Ya, karena kalau mengambil pahala orang manfaatnya banyak. Selamat dari neraka, surga semakin tinggi. Ya. Dari mana dia memaafkan? Orang tuanya saja mau diambil, apalagi kamu. Oleh karenanya seorang berusaha di atas muka bumi ini tidak berbuat zalim. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kebangkitan adalah berbuat zalim kepada para hamba, berbuat zalim kepada orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "In istata'ta an talqallaha law annaka talqallaha bi 70 dhanban fima bainaka wa bainallah ahwan min an talqallah bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa. Antara engkau dengan Allah masih lebih ringan daripada kau bertemu dengan Allah, kau bawa satu dosa saja, tapi dosa itu terkait dengan orang lain. Yaitu kau menzalimi orang lain. Dari sinilah kesimpulan daripada ilmu yang kita pelajari selama ini adalah bagaimana agar kau bisa meninggal tidak berbuat zalim kepada orang lain. Kata rajulun ila Ibnu Umar. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala meriwayatkan dengan berkata, kata rajulun ila Ibnu Umar, ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar, aniktub ilayyal ilma kullahu, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar ulamanya para sahabat, tolong tuliskan kepadaku seluruh ilmu. Permintaan berat, suruh tulis seluruh ilmu. Maka Ibnu Umar menjawab, al ilmu katsir, ilmu itu sangat banyak. Walakin in istata'ta an talqallah khafifadh dhahri min dima'in nas, khamisal batni min amwalihim, kafal lisan an a'radihim. Kalau kau mampu meninggal dunia, ya, dalam kondisi punggungmu ringan, kau tidak menumpahkan darah siapapun. Dalam kondisi perutmu kosong, kau tidak makan dari harta manusia manapun. Tidak makan harta haram. Tidak makan harta secara zalim. Kemudian kafal lisan, kau menjaga lisanmu, tidak menjatuhkan harga diri siapapun. Ya. Walaziman jama'atahum faf'al, dan kau tidak memberontak, tetap melazimi jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Inilah kesimpulan ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau kamu bisa meninggal tidak berbuat zalim, lakukan. Ini percuma kita belajar bertahun-tahun, belajar ini, belajar agama, belajar tamat buku ini, tamat buku anu, tapi zalim sama orang. Zalim sama
sama orang. Ya ikhwan, zalim mengerikan. Di dunia maupun di akhirat. Dunia maupun di akhirat. Kita akan sebutkan beberapa bahaya berbuat zalim di dunia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya zalim di dunia. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ala sahibihi al-uqubah fi dunya ma yaddakhiruhu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa yang paling pantas untuk Allah segerakan hukumannya bagi pelakunya disertai dengan apa yang Allah siapkan untuk hukumannya di neraka kelak, seperti dosa zalim, al-baghyu, dan seperti dosa memutuskan silaturahmi. Di antara dosa yang menyebabkan hukumannya disegerakan adalah kezaliman. Segerakan di dunia hukumannya. Meskipun tidak harus, tapi dia yang paling pantas untuk disegerakan hukuman. Hukuman terkait dengan fisik, hukuman terkait dengan harta kita. Yang paling parah, musibah mengenai agama kita. Mengenai agama kita. Jadilah kita malas ibadah, jadilah kita praktek riba, jadilah kita bermaksiat. Kita terkena hukuman di dunia akibat kezaliman yang kita lakukan. Ini mengerikan. Ya. Artinya kalau dosa-dosa lain mungkin Allah tangguhkan, Allah maafkan. Kalau kezaliman, Allah segerakan hukumannya. Tahu-tahu kita semakin terpuruk ekonomi kita, kesehatan kita, atau semakin terpuruk agama kita. Sebabnya apa? Kita zalim sama orang. Zalim mungkin sama orang terdekat, mungkin sama pembantu kayak, sama pegawai kayak, sama istri, sama suami, sama ayah, sama ibu, sama kakak, sama adik, sama tetangga, kita nggak tahu. Maka waspada. Hukumannya disegerakan di dunia. Kemudian di antara juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Waspadalah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Sungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mudah dikabulkan. Kita mungkin merendahkan, meremehkan seorang. Orang ini mungkin miskin, enggak punya apa-apa. Mungkin orang di jalan enggak punya apa-apa, tapi tahu-tahu dia angkat tangan. Berdoa sama Allah. Ya Allah, si fulan telah begini-gini ke aku. Saya tidak punya sandaran kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, hancurkan kehidupannya. Ya Allah, siksa kehidupannya. Ya Allah, cabut kebahagiaan dari dirinya. Selesai. Siapa sih dia? Dia bukan siapa-siapa. Ini orang mungkin di jalan kita ejek, kita hina. Ya, atau kita zalimi dia, atau diangkat kedua tangannya. Allah langsung kabulkan, selesai. Bahkan dalam sebagian riwayat, wa in kana kafiran, meskipun dia orang kafir. Kalau kita zalimi orang kafir, dia berdoa, di antara rububiyah Allah, Allah memenuhi kebutuhan orang kafir. Di antaranya doanya bisa dikabulkan. Kalau status dia dizalimi. Dan betapa banyak orang terjumus dalam kezaliman, hukumannya dia tidak menyadari kezaliman. Ini yang paling mengerikan yang saya lihat dalam kehidupan, pengalaman kehidupan. Seorang berbuat zalim, kemudian Allah mulai menjatuhkan dia sedikit demi sedikit. Dengan berjalannya waktu, entah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Dan dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Ketika Allah menjatuhkan dia itu dengan perlahan, seakan-akan suatu natural, suatu yang natural, yang alami. Padahal kalau kita menilik kembali 15 tahun yang lalu, ini dosa sekarang yang menimpa dia ini pernah dia lakukan pada orang lain 15 tahun yang lalu. Atau 20 tahun yang lalu. Sementara dia tidak menyadari, dia menyangka itu perkara yang natural biasa aja. Sehingga tidak terbetik dalam hatinya untuk bertobat dari kezaliman yang dia lakukan. Ini sangat mengerikan seperti itu. Dalam banyak hal. Contoh seorang misalnya dia makan harta orang, kemudian dia zalim sama orang, tiba-tiba dia mulai miskin, mulai sakit, mulai ditinggal oleh pegawainya, dan dia merasa biasa, aduh, lagi pandemi. Dia merasa dia selalu mengkaitkan musibah yang menimpa dia dengan kejadian alam. Dia tidak sadar bahwasanya itu akibat perbuatan dia beberapa tahun yang silam. Itu sangat mengerikan kalau itu, sehingga meninggal sudah berbuat zalim, dihukum dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan.
Demikian juga ada orang misalnya dulu di zaman dahulu, mungkin kalau ngomongin orang, semua orang jatuh. Lama-lama dia yang kemudian ditinggal oleh orang. Tapi dia tidak sadar. Dia pikir itu alami. Apa yang dia lakukan sama orang 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, dia alami, tapi dia tidak merasa bersalah. Karena begitu pelan-pelan menimba dia. Ini yang bahaya. Dia berbuat zalim dan dia tidak sadar dia berbuat zalim dan dia musir merasa dia benar, padahal Allah sudah beri teguran-teguran. Ini bahayanya orang yang berbuat zalim. Oleh karenanya, ini hukuman bagi orang berzalim di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Akhirat lebih ngeri lagi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaquz zulma." Hindarilah kalian dari perbuatan zalim, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya zalim itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud dengan dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak? Ada dua tafsiran. Pertama ditafsirkan dengan makna majazi, maksudnya kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumbuh-tumbuh pada hari kiamat. Maksudnya adalah kepayahan dan penderitaan yang bertubi-tubi menimpa dia pada hari kiamat kelak. Sejak dia dibangkitkan dari kuburan, dia sudah tersiksa, sudah menderita. Bangkit dari kuburan sudah menderita. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam penderitaan. Disidang dalam penderitaan. Dan terus demikian sampai dihisab dalam penderitaan, di mizan dalam kondisi kesulitan, sampai ketika melewati sirat, sampai akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Ini bahayanya berbuat zalim. Allah menggambarkan atau Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kezaliman mendatangkan kepayahan, kesengsaraan, syiddah wa masyaqqah yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Tafsiran yang kedua sesuai dengan zahir hadis bahwasanya pada hari kiamat kelak orang yang berbuat zalim akan diliputi dengan kegelapan yang pekat yang meliputi dia. Kapan? Ketika dia akan melewati sirat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujian terakhir sebelum masuk surga adalah lewat sirat. Lewat sirat, kontarah, sudah enggak ada ujian lagi, tinggal masuk surga. Ujian yang terakhir adalah sirat. Makanya tidak ada perkataan para anbiya ketika melewati sirat kecuali 3 kata. Mereka mengatakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Itu doa mereka karena mengerikan. Orang-orang munafik dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senang karena butuh cahaya untuk melihat sirat tersebut. Kalau enggak lihat gimana mau lewat? Akan masuk dalam neraka jahanam. Maka orang-orang munafik dikasih cahaya, mereka sudah gembira, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyeru kepada orang-orang beriman, ya. Unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang beriman, tunggu kami, berikan sebagian cahaya kalian kepada kami. Tidak ada. Kilarji'u wara'akum faltamisu nur. Sana mundur cari cahaya di belakang, kami tidak akan kasih. Akhirnya orang munafik masuk neraka karena mereka melewati sirat tanpa cahaya. Orang beriman bertingkat-tingkat. Ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang jalan tersebut dia mudah lewat. Ada cahayanya seperti pohon korma. Ada cahaya yang cuma seperti jempol, ya. Kadang nyala, kadang mati. Kalau lagi mati dia diam, dia enggak berani jalan. Kalau nyala dia jalan lagi. Itulah di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana, ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami. Ya, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mereka sadar yang membuat cahaya mereka menjadi berkurang adalah dosa-dosa, maka mereka minta ampun ketika di sirat. Rabbana atmim lana, ya Rabb kami sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, orang berbuat zalim gelap, tidak ada cahaya, gelap meliputi dia. Gimana melihat sirat? Mengerikan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Maka seorang dalam kehidupan ini, ya, berusaha tidak berbuat zalim kepada orang lain. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memastikan kita tidak berbuat zalim sama orang lain? Yang mau kita
singgung pada malam hari ini. Setiap kita, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, memiliki hak dan juga kewajiban. Siapapun status kita, kita punya hak, punya apa? Kewajiban. Contoh, sebagai anak, misalnya saya seorang anak, saya punya hak dapat nafkah dari orang tua, saya punya hak diperhatikan oleh orang tua, tapi saya punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Sebagai orang tua, sama, kita punya hak dan punya kewajiban. Punya hak anak-anak berbakti sama kita, tapi kita punya kewajiban ngurusin anak, mendidik mereka, dekat sama mereka, ngobrol sama mereka. Mereka punya hak untuk diperhatikan. Hak dan kewajiban. Kita sebagai suami, kita punya hak banyak sama istri. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin kita. Istri nggak boleh ngangkat suara di depan kita. Istri harus taat kepada kita. Ya, itu hak kita. Istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Izin kita. Ya. Kita punya, kalau kita mengajak untuk berhubungan maka harus taat kepada kita. Ya. Selain itu kita punya kewajiban juga. Kewajiban ngurus istri, beri nafkah lahir dan batin. Nafkah batin harus dipastikan. Kebutuhan biologis, ngobrol dengan dia, akhlak yang mulia. Nafkah lahir, sandang pangan papan dipenuhi. Ya, kita harus pastikan. Ya. Demikian juga kalau kita sebagai tetangga, kita punya kewajiban sama tangga, kita punya hak juga sama tangga. Kita sebagai bos, kita punya kewajiban untuk memberi gaji kepada anak buah pada waktunya sesuai dengan kontrak kerja yang sudah kita sepakati. Al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin berdasarkan syarat mereka. Ya. Dan kita punya hak pegawai kerja pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang ada. Ya. Kita sebagai anak buah pun demikian. Ya. Jadi intinya dalam kehidupan ini kita semua diliputi oleh hak dan kewajiban. Bahkan terkadang seseorang bertumbuk pada dia banyak hak dan banyak kewajiban. Contohnya, dia seorang lelaki sekaligus sebagai anak, sekaligus sebagai suami, sekaligus sebagai pegawai, sekaligus sebagai bos. Bisa nggak? Bisa. Sekaligus sebagai warga negara atau sekaligus sebagai pejabat, sehingga banyak antara hak dan pejabat dan rakyat ada hak dan kewajiban. Jadi dalam hidup ini kita punya hak dan punya kewajiban. Masalah hak, kita berusaha mengambil hak kita, dan itu boleh bagi kita menuntut hak kita di dunia, boleh. Kita punya hak sama orang, kita tuntut sebisa mungkin. Tetapi belum tentu hak kita dapatkan di dunia ini. Banyak hak kita tidak bisa kita dapatkan. Namun jika hak di dunia tidak kita dapatkan, jangan terlalu bersedih. Karena hak akan kembali. Hak akan kembali. Kalau tidak kembali di dunia, akan kembali di akhirat. Dan kebutuhan kita kepada hak tersebut di akhirat lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap hak tersebut di dunia. Dan Nabi SAW bersabda, La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqtassa lil syatil jalha min syatil qarna. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, benar-benar kalian, demi Allah, wallahi la tu'addunnal huquq. Lam al-waqi'ah, jawaban lil qasam. Demi Allah, sungguh-sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Tidak ada hak yang al-huquq la tadhi'. Kata para ulama, hak tidak ada yang hilang. Akan kembali di dunia, kalau di dunia maka di akhirat. Kalian akan mengembalikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai Nabi jelaskan, hatta yuqtassa lil syatil jalha min syatil qarna. Sampai kambing yang tidak bertanduk, dia akan menuntut haknya dari kambing yang menanduknya di dunia dulu. Ini kambing enggak punya tanduk, padahal dia kambing yang sopan. Tahu-tahu datang kambing bertanduk, garang, kemudian tanduk dia terluka, mungkin dia dijatuhkan di depan betinanya, dia malu, tapi dia mau ngapain? Di akhirat dia akan menuntut apa? Haknya, Allah akan kasih haknya. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada syatani tantatihan, ada dua kambing saling bertanduk-tanduk. Kata Nabi SAW, Ya Abu Dzar, hal tadri lima tantatihan? Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Kata Abu Dzar, la adri. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Tahu-tahu lewat ada kambing tanduk-tandukan, ditanya, kamu tahu enggak kenapa? Enggak tahu. Dari tadi enggak nongkrong situ, enggak tahu kenapa. Tahu-tahu kambing tanduk-tandukan. Kenapa? Enggak tahu ya Rasulullah.
Kata Rasulullah SAW, walakinnallaha yadri. Tapi Allah tahu kenapa. Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat kelak. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya hewan-hewan akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk ditegakkan sidang kepada mereka untuk dikembalikan hak yang diambil di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada satu hewan binatang melata pun di atas muka bumi dan tidak ada burung yang mengapakkan kedua sayapnya kecuali mereka adalah umat seperti kalian. Kalian umat, mereka juga umat. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikumpulkan kembali kepada Rabb mereka sebagaimana kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, ketika binatang-binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar. Bisa jadi antum dibangkitkan atau antum menuju padang mahsyar, samping antum ada macan, bisa jadi. Binatang-binatang buas, semua binatang dikumpulkan. Dikumpulkan buat apa? Untuk dikisos. Untuk dikisos tadi. Ya, hatta yuqtassa atau hatta yuqada li syaltil jalha min syaltil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Setelah mereka dikisos, Allah mengatakan kuni turaba, jadilah tanah. Jadilah tanah. Jadi hewan dibangkitkan untuk dikisos, diadili, setelah itu selesai. Jadi tanah. Kuni turaba. Tidak ada masuk surga, tidak ada masuk neraka. Tidak ada kambing masuk surga kemudian dapat bidadari kambing betina di surga, tidak ada. Selesai. Dikisos, selesai. Saat itulah orang-orang kafir kemudian menyesal, mereka melihat hewan jadi tanah, mereka mengatakan ya laitani, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, seandainya kami hanyalah tanah. Orang kafir tidak, setelah dikisos ada kelanjutannya surga atau neraka. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan hal ini, la tu'addunnal huquqa ila ahliya, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, sampai Rasulullah jelaskan jangankan kalian manusia, hewan pun akan diambil haknya untuk dikembalikan kepada pemilik hak. Kalau hewan saja disidang, diambil haknya untuk dikembalikan kepada pemilik hak, apalagi kalian manusia. Jadi pastikan hak kalian akan kembali. Maka di dunia ini kalau hak kita diambil, dan mungkin terjadi misalnya seorang punya tanah mungkin kecil atau ada orang besar nyerobot kemudian bikin sertifikat kemudian patok, nggak bisa apa-apa. Dia mengurus ke pengadilan, nggak punya biaya untuk sewa pengacara, ya sudahlah ambil aja lah. PN kalau apa? Apakah kembali nanti? Kembali di akhirat. Kembali dunia percuma. Sedikit kita dapat tanah terus paling beli mobil, paling ini, di akhirat kita lebih butuh. Kalau tidak kembali dunia apa? Di akhirat lebih butuh. Oleh karena terkadang seseorang bisa jadi Allah mentakdirkan dia dizalimi, hak-haknya dia diambil karena nanti dia butuh di akhirat kelak. Karena dia tidak butuh di akhirat kelak. Kalau dia dapat dikasih di dunia, buat apa sih? Paling buat jalan-jalan, buat makan, buat bangun rumah, buat beli mobil. Selesai. Habis dengan matinya dia. Tapi kalau dikembalikan di akhirat, dia lebih butuh dengan hak tersebut ketika di akhirat. Maksud saya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini ada hak, ada kewajiban. Kalau hak kita tidak kita dapatkan, jangan terlalu sedih. Akan kembali suatu saat. Cepat atau lambat. Kalau enggak di dunia, akan kembali di akhirat. Dan kembali di akhirat lebih baik daripada jika kembali di dunia. Sedih boleh, nangis boleh. Tapi jangan terlalu sedih. Akan kembali. Hak kita tidak kita dapatkan, tidak ada masalah. Ya. Atau masalahnya ringan. Yang jadi masalah kalau ada hak orang lain yang kita bawa, itu jadi masalah. Ada kewajiban yang belum kita tunaikan, itu yang jadi masalah. Karena kezaliman terkadang bukan terhadap orang jauh, terkadang terhadap orang-orang dekat. Seorang suami zalimi istrinya, istrinya zalim suaminya, ya. Dan bahaya, ya. Seorang suami zalim sama istrinya, nafkahnya tidak dipenuhi, nafkah batinnya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diajak ngobrol, ya. Tidak pernah dicandain, ya. Kalau diajak berhubungan tidak mau, tidak pernah dipenuhi kebutuhan biologisnya, istrinya dicuekin. Istrinya dicuekin. Dia zalim sama istrinya. Ya, zalim sama istrinya. Kadang istrinya digambar, ya. Mengerikan. Kebutuhan makanannya tidak terpenuhi.
Kalau istrinya kurus, waduh ini repot nih. Tapi kalau antum, kita kan kewajiban sama istri apa? Nafkah lahir, nafkah apa? Batin. Nafkah batin tadi apa? Hubungan biologis sama obrol, pergaulan yang baik. Nafkah lahir apa? Sandang pangan apa? Sandang pangan papan, pastikan. Sandang baju, pastikan bajunya benar. Jangan belikan baju yang robek-robek, zalim. Belikan baju kekecilan terus pangan, pastikan dia makan yang benar sehari 3 kali. Kalau istri sudah gemuk berarti sudah terpenuhi, berarti antum tidak zalim. Kalau istri sudah gemuk sudah selesai, tidak zalim. Apalagi sudah ikut program diet berarti insya Allah sudah terpenuhi. Tapi kalau dia kurus kerempeng, itu masalah. Antum gemuk apalagi dia kurus, jangan-jangan antum makan jatah makan dia. Terus papan, perhatikan benar enggak dikasih rumah secara tersendiri, tidak ada intervensi, dia punya privasi, tidak digabungkan dengan keluarga kita, pastikan. Ya. Dia punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal sendiri, tidak diintervensi. Itu hak apa? Istri. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita menzalimi apa? Istri. Betapa banyak wanita yang mengeluhkan suami mereka, banyak sekali. Ini urusannya, ini maksud saya terkadang kezaliman itu tidak jauh-jauh, tapi terkait dengan orang terdekat. Sebaliknya istri pun demikian. Mungkin dia tidak zalimi orang jauh-jauh, dia zalimi ternyata suami sendiri dia zalimi dengan tidak menunaikan hak-hak suaminya. Ya. Tidak lembut di hadapan suaminya, malah ngangkat suara di hadapan apa? Suaminya. Repot ya. Kalau dia ajak berhubungan tidak pernah mau ya. Kemudian kalau menerima tamu tidak minta izin sama suaminya, tamu mana saja dia masukin ke rumahnya. Kalau keluar rumah tidak pernah minta izin. Ini tidak boleh semua. Ini hak suami semua. Tidak boleh. Bukankah sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara terkait dengan menzalimi suami. Kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita bersedekahlah. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah menjadi bahan bakar atau kayu bakar di neraka jahanam. Ya. Seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW menjelaskan, karena zalim sama suami. Li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian tidak pernah berterima kasih kepada suami. Wa tukthirna syakah, suka mengeluh sama suami. Mengeluhkan suami sama orang lain. Mengeluh kehidupan sama suami. Kenapa hidup kita begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Rumah kok begini? Ngeluh. Suami sudah kerja setengah mati. Ya. Dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia tidak mampu di luar kemampuannya. Sudah maksimal dia kerja. Kemudian dikeluhkan terus. Ya. Menyebabkan banyak wanita masuk neraka gara-gara zalim kepada suami. Oleh karenanya, sebelum kita meninggal, kita pastikan semua kewajiban dia sudah kita penuhi. Kita cek satu-satu. Saya suami, istri saya gimana? Sudah saya penuhi kewajiban enggak? Saya zalim enggak? Anak-anak gimana? Saya adil enggak sama anak-anak? Atau satu saya kasih, satu tidak kasih? Satu saya cium-cium, yang satu tidak pernah saya cium-cium. Yang satu saya ajar agama, yang satu saya cuekin. Cek, pastikan anak-anak tidak ada yang kita zalimi. Orang tua gimana kalau masih hidup? Saya zalim enggak sama orang tua? Atau saya pelit sama orang tua? Cek, pastikan. Tetangga bagaimana? Kita zalimi tetangga enggak? Ya. Kadang kita tidak sadar, ada sebagian ikhwan dia punya mobil diesel. Kemudian dia parkir di depan rumah, kemudian dia nyalakan AC, tidur dalam mobil. Dieselnya masuk ke pintu tetangga. Terganggu tetangganya. Bau apa ini? Kan rumah dempet-dempetan. Ya. Atau ribut-ribut tetangga apa? Tetangga dengar, atau buang sampah kemudian kotorannya masuk ke rumah tetangga. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bukankah Rasulullah pernah mengabarkan seorang wanita masuk neraka gara-gara ya suka ngomongin tetangganya, ya. Wa fi lisaniha, ya, pada lisannya suka mengganggu jiraniha, suka mengganggu tetangganya. Ini ikhwan, jadi kita mulai hati-hati dalam kehidupan sekarang ini, jangan sampai kita menzalimi ya, siapapun. Baik, adapun kezaliman terkait hak-hak, maka kembali pada 3 perkara. Hak terkait dengan darah, hak terkait dengan harta, dan hak terkait dengan harga diri. Kata Nabi SAW ketika haji wada, inna dima'akum
wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Kata Nabi SAW di hadapan 120.000 para sahabat ketika haji wada, haji perpisahan. Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Darah kalian terhormat, haram, tidak boleh ditumpahkan. Sungguhnya harta kalian terhormat, haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Harta tidak boleh kalian ambil. Dan harga diri kalian terhormat, tidak boleh kalian jatuhkan. Sebagaimana kehormatan hari ini, ya hari nahar, hari terbaik sepanjang tahun, siang terbaik yaumun nahar. Fi syahrikum hadza, di bulan suci yaitu bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadza, di tanah suci, di tanah Mekah. Kalau seorang di tanah Mekah dia tidak berani macam-macam, bahkan dia tidak berani berburu burung merpati, bahkan dia tidak berani menakut-nakuti burung merpati karena dia tahu di tanah haram. Ketahuilah sebagaimana engkau menghargai tanah Mekah, hargai juga darah orang, harta orang sama harga diri orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma fashhad. Rasulullah mengatakan, ya Allah, saksikanlah aku telah sampaikan kepada mereka. Nah, namanya kezaliman kembali kepada itu. Pastikan kita tidak pernah mukul orang, kita tidak pernah melukai orang, tidak pernah membunuh orang, pastikan. Terkait harta, pastikan kita tidak pernah pakai harta orang tanpa izin, pastikan. Di antara yang disebut oleh para ulama, zalim terhadap harta orang lain adalah kalau kita ke masjid, kemudian kita pakai sendal kulit tersebut kita taruh di rak, kemudian kita pakai sendal orang untuk wudu basah-basah tanpa minta izin sama pemilik sendal. Menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Itu namanya memakai barang orang tanpa minta izin. Itu berbuat zalim. Zalim mungkin kecil tapi itu zalim. Tidak boleh. Ya. Ya, kalau pakai sendal sendiri, ngapain pakai sendal orang? Pakai sendal orang minta izin. Atau sendal teman sama-sama tahu, enggak apa-apa. Ya. Karena itu tidak enak. Karena saya pernah digituin. saya sudah taruh sendal di rak pada meskipun sendal jepit. Ya. Ternyata sendal saya diambil, dipakai wudhu, kemudian basah. Dia pulang basah-basah kadang-kadang waktu saya di Madinah. Ya. Kadang-kadang gatal atau apa, terganggu. Karena jangan pakai harta orang kecuali dengan izin pemilik harta, apalagi mengambil harta orang. Hati-hati dalam perdagangan. Jual beli yang benar. Kalau bersyarikat bekerja sama orang, akadnya harus jelas. Jangan sampai zalimi orang lain. Ya, hati-hati. Jangan makan harta orang lain, mengerikan. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Kata Nabi Daud alaihissalam, sungguhnya kebanyakan orang yang bersekutu, berserikat dalam kerjasama duit, menzalimi satu dengan yang lain. Kebanyakannya seperti itu. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, cuma sedikit yang seperti itu, sedikit. Kebanyakannya zalim. Akad enggak jelas. Main sedang ada kesepakatan main sendiri di dalam tanpa diketahui oleh kawannya. Ini enggak punya amanah, enggak punya adab dalam bersyarikat. Itu banyak terjadi. Bukan orang awam, padahal kadang ikhwan-ikhwan juga. Kasus-kasus terjadi banyak kita dengar. Ini jangan dianggap sepele, ini zalim. Zalim. Kalau jual barang yang benar. Kalau memang jual barang benar, jangan bilang barangnya begini-begini, sudah dibayar ternyata barangnya tidak benar. Ini hati-hati. Kalau jual jasa yang benar, jasanya begini-begini, kemudian tidak sesuai, zalim sama orang. Di antaranya banyak kezaliman terjadi adalah kezaliman pada travel haji dan umrah. Banyak terjadi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bilang bintang 5, tahu-tahu bintang 3. Bintang 3 belakang lagi jauh. Iklannya bintang 5, tahu-tahu bintang 3. Duanya mana? Duanya di langit. Bintang 2 tambah 3, 5. Subhanallah. Ya akhi, ngeri. Dia mau ngapain nanti? Sabar ya akhi. Ini sudah takdir. Iya benar, ente nipu saya sudah takdir, saya tahu. Gimana? Nggak boleh. Nggak boleh kita bohong. Kalau dari awal nggak bisa, kasih tahu ini nggak ada. Gini, jangan bohong. Katanya sekamar berdua, tahu-tahu sekamar bertujuh. Ini kejadian. Allah Ustaz. Ya, untung berapa buat makan, buat gemukan diri. Setelah itu mati di akhirat repot, urusannya panjang.
Tamu-tamu Allah kita zalimi. Hati-hati. Ya. Ada sebagian orang nipu sekian jamaah. Wah, kenapa Pak? Ya, saya juga ditipu sama broker ya. Ya terus kalau kamu ditipu broker, kamu tipu kita juga. Ibarat seperti ada orang jualan apa? Orang jualan mangga satu bakul, mangga manis, mangga manis, mangga manis. Akhirnya orang datang beli. Mas, beli mangga. Manis kan? Iya, berapa? Sekilo. Beli sekilo. Kemudian dia pulang, dia makan asam. Kemudian marah-marah. Kamu bohong, kamu bilang mangganya manis. Saya beli sekilo ternyata asam. Kamu baru sekilo, saya sebakul kebohong katanya. Kalau kamu dibohongin jangan bohongin orang. Hati-hati, zalim, hati-hati. Cari uang yang benar, cari uang yang benar. Hati-hati. Jual barang atau jual jasa, jangan sampai zalimi apa? Orang. Kalau nggak bisa bilang jujur, sini nggak mampu, kita dibohongin. Mohon ini ya, mohon keridhaannya dan kasih tahu sebelumnya. Jangan bikin kaget jamaah tiba-tiba di sana bintang 5 atau bintang 3. Padang sehari 2 kali ganti hotel. Ya akhi, subhanallah. Tidak siap rugi. Selama ini dia untung, dia mau untung terus. Sekali-sekali rugi, biasalah namanya jual beli. Dia mau untung terus. Ketika waktu dia mau rugi, dia nggak mau jamaah yang rugi. Tamu-tamu Allah ente kerjain, ente kira perkaranya ringan. Ente kira perkara tidak ringan. Oleh karenanya dalam hidup ini pastikan kita tidak berbuat zalim sama orang lain. Karena bisa dipastikan orang yang kita zalimi tidak akan maafkan kita. Kalau sudah tidak kita dimaafkan dan pasti tidak dimaafkan oleh dia pada hari kiamat kelak, kita akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang merugi? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar lahu wa la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Orang bangkrut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan itu bangkrut duniawi. Ini ada bangkrut yang hakiki di akhirat. Al-muflisu min ummati. Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku. Bukan dari umat yang lain, dari umatku orang Islam. Man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa. Pahalanya banyak. Asetnya banyak, tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata di dunia suka maki-maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Dikumpulkanlah dia dengan orang-orang dizalimi. Ya. Wa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diambil, di over transfer kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D. Itu dia baru zalimi 4 orang. Kan kalau zalimi 1000 orang. Bagaimana kalau pejabat kurang ajar zalimi 100, 200 juta rakyat Indonesia? Ngeri. 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 Senang-senanglah sebentar kalau mau senang-senang, nanti di akhirat mengerikan. Mengerikan kalau kita zalimi banyak orang. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya sudah habis, qabla an yuqdama alaih, sebelum melunasi dosa-dosa yang dia lakukan sama orang-orang, ukhidat min sayyiatim, maka belum selesai pahalanya sudah habis, dosa-dosa mereka diambil. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan kepada dia, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Mengerikan. Antum kira kalau sudah salat kemudian masuk surga pasti? Bukankah dalam hadis syafaat disebutkan banyak orang masuk salat masuk neraka jahanam, sampai Allah mengatakan kepada orang beriman, keluarkan man ta'rifun, akhriju man ta'rifun. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal, saudara teman-teman kalian dulu di dunia, keluarkan dari neraka jahanam. Maka mereka kenali ada bekas sujud yang tidak terbakar, tapi badannya semua kebakar. Yang tidak terbakar cuma bekas apa? Sujud. Dia salat atau tidak? Salat. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Sampai orang penghuni surga mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Rabbi, mereka saudara-saudara kami di neraka dulu salat sama kami, puasa sama kami, haji sama kami. Emang kalau ente sudah haji ente pasti masuk surga? Kalau ente zalim sama orang bisa masuk neraka. Akhirnya dikeluarkan dari neraka jahanam setelah disiksa entah sekian berapa lama. Mau saya ikhwan, ya, jangan sampai kita zalimi orang.
Kalau kita berbuat zalim sama orang, segera kita selesaikan di dunia, jangan berkepanjangan di akhirat. Dan itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madhlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait dengan harga diri saudaranya atau terkait dengan apapun, maka mintalah dihalalkan darinya hari ini sebelum datang hari kiamat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh akan diambil amal saleh sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Alhamdulillah sebagian orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat zalim sebelum dia meninggal, kemudian dia minta maaf. Dia cari orang yang dizalimi. Meskipun sudah 10 tahun kemudian, meskipun 20 tahun kemudian, dia minta maaf, dimaafkan, kemudian meninggal dunia. Banyak kejadian seperti yang saya tahu. Allah buka hatinya, dia sadar, dia ingat-ingat, dia evaluasi dirinya, hisab, muhasabah, evaluasi. Oh, saya dulu pernah begini, oh dulu saya pernah begini. Dia ingat. Maka dia mulai mencari orang yang pernah dia zalimi. Kemudian dia berusaha minta maaf. Dimaafkan, selesai. Alhamdulillah. Tapi ada yang tertutup hatinya, cuek aja. Cuek aja. Terus ikhwan, kalau kita berbuat zalim sama orang, kita minta maaf sama dia serius ya. Ini yang perlu saya ingatkan juga. Rasulullah mengatakan, "Falyatahallaluhu minhul yaum." Mintalah untuk dihalalkan hari ini. Nah, kita datang baik-baik, kita bilang, "Ya akhi, saya pernah salah sama kamu, saya minta maaf." Dia bilang, "Enggak." Kita datang lagi, kita bawa kue, kasih hadiah. Kalau dia belum kasih, kita kasih anaknya. Kita sogok ceritanya supaya dia apa? Oh, maafkan, enggak apa-apa. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau perlu bayar sekian duit bayar daripada di akhirat. Di dunia kita masih punya duit, di akhirat pahala kita entah ada entah enggak. Kalaupun ada mungkin sedikit, kemudian diambil kan menyakitkan. Ya. Jadi berusaha untuk dihalalkan. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mau minta maaf, itu hak dia. Kalau dia tidak memaafkan, hak dia. Ya, kita tidak harus. Kalau kita zalimi orang, kita minta maaf, tidak harus dia maafkan kita, tidak harus. Saya bilang harus, tidak harus. Dia bilang enggak ada maaf bagimu, urusan di akhirat. Itu repot sudah kalau begitu. Ya enggak, akhirat. Dia sakit hati. Akhirat nanti. Ya sudah. Sebagian orang, kalau kau tidak maafkan saya, kau yang berdosa loh. Enak kali kau yang berdosa, enggak ada akhirat. Enggak ada. Makanya jangan coba-coba zalimi orang. Saya sering ditanya, "Ustaz, saya sudah minta maaf sama dia, dia tidak maafkan saya." Ustaz. Ya itulah bahayanya kalau berbuat zalim sama orang. Dia punya hak untuk tidak maafkan kamu. Dia ingin qisas di akhirat, itu hak dia. Orang yang dizalimi, dia punya pilihan. Boleh dia balas di dunia, boleh dia qisas di akhirat, dan boleh dia maafkan. Kalau dia maafkan, selesai, pahala lebih besar. Tapi sebagian orang tidak memaafkan. Dia tidak puas kalau maafkan. Dia pingin urusannya di mana? Di akhirat. Nah, kalau minta maaf yang serius maksud saya. Yang sebagai orang sudah berbuat salah sama orang lain, ketika minta maaf masih ego, masih gengsi. Kata dia, "Ya ukhti, kalau memang saya ada salah maafin." Gimana ada salah? Dia enggak mau bilang saya salah, dia bilang kalau memang saya ada salah. Seakan-akan ada kemungkinan dia masih benar. Ente mau minta maaf aja masih sombong. Mau sombong-sombong masuk neraka. Kalau salah bilang salah. Enggak usah pakai ego-ego. Minta maaf saya salah ngomong, saya salah ucap. Kita manusia tempatnya apa? Kesalahan. Taib, demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.